Soal pertama kita sampaikan pada hubungan kita dengan teman-teman. Semoga senantiasa kita memberikan syafaat yang selama ini. Bagi ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi bersama, yaitu adapun susunan kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pengantar tujuan diskusi, yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga merumuskan kalimat tentang dan meyakini sekolah, kemudian yang keempat mengidentifikasi perilaku yang terjadi, dan nanti yang kelima kita mendiskusikan inisiatif yang dapat dilakukan di sekolah. Marilah kita buka hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bapak Ibu, untuk kegiatan pada pagi hari ini merupakan kegiatan dari pendampingan individu, kegiatan pendampingan individu kedua, program pendidikan guru penggerak, yaitu hari ini saya mendampingi Ibu Komisi. Fokus pendampingan pada pagi hari ini yaitu yang pertama, nanti kita ada refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kemudian nanti kita ada refleksi perubahan diri setelah IIP mempelajari modul 1.1, modul 1.2, dan 1.3. Dan yang ketiga yaitu rencana kritis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di lokal karya pertama kali. Dan hari ini yang keempat yaitu diskusi mengkomunikasikan visi dan proses perubahan, yaitu dengan kepala sekolah dan rekan guru atau sekolah di SMKN 1 Pasaman ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan sehingga kegiatan ini bisa kita laksanakan, dan juga kepada Bapak Ibu yang senantiasa meluangkan waktu untuk kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan secara bergerak ini kita telah belajar, IPB sudah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Nah, proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Jadi diskusi ini merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi atau kita di sekolah yang khususnya di SMKN 1 Pasaman ini. Meskipun ini merupakan bagian dari pembelajaran dari calon guru penggerak, namun proses diskusi ini diharapkan nantinya bisa menjadi refleksi kita bersama, yaitu tentang visi sekolah di SMK Negeri 1 Pasaman ini. Sehingga saya berharap Bapak Ibu nanti terlibat aktif dalam diskusi pada pagi ini. Untuk selanjutnya yaitu sambutan pada Bapak Kepala Sekolah, dan Bapak kami waktu yang lengkap kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan IKM, implementasi Kurikulum Merdeka, dan juga keberadaan dari juga sekolah kita sudah melakukan beberapa persiapan. Yang pertama itu kita adakan workshop dengan kegiatan bersama semua guru di luar komputer kemarin. Kita sampaikan mengenai kurikulum merdeka seperti apa, kemudian apa perlu kita persiapkan. Kemudian langkah kedua adalah kita menuntut visi misi. Itu sudah saya lakukan SK mengenai tim yang akan merumuskan visi misi
maka dia sebagai dasar pengelolaan gereja di sekolah. Kemudian nanti langkah ketiga, berikutnya kita visi tentang kita menurut KMP. Selama ini masih terbuka yang sehingga belum bisa kita bocor videonya. Dan yang pertama adalah terkait dengan kerjasama dengan video. Karena KMP nanti harus melibatkan video. Video yang terlibat dalam proses itu kita belum menunjuk kemana sudah mencari video yang siap itu mana, itu masih belum boleh. Jadi banyak video yang sudah ditulis sama kita, yang sudah punya ilmu di kita, tapi mereka betul-betul menguasai bagaimana musuh itu. Kemudian kalau mereka tidak tahu apa yang masuk yang mereka berikan oleh teknologi, apa yang mereka berikan. Jadi terkait dengan visi ini kita bentuk tim, sebelum tim terus visi nanti beli ini kan kita lakukan dengan pihak komisi sekolah. Jadi terakhir kita diskusikan dengan komisi sekolah dan sebenarnya akan benar-benar produk beli ini. Itu langkah kita terkait dengan IKM, Komunitas Ekonomi Merdeka, langkah kita dari itu dari awal pengenalan kita dengan workshop itu bersama membahas mengenai IKM tentang persiapan apa yang harus kita lakukan itu ada pada awal banget. Mungkin ini dalam diskusi kalau kita sudah bisa merumuskan mungkin kita sosialisasikan melalui sekolah. Setelah itu maka berikutnya kita untuk KMP yang seharusnya PPP kan narasumbernya, tapi setelah yang masih sekolah namun belajar bersama dan di mana yang siap untuk mendampingi kita musim PSP itu yang belum kita lakukan dari PKC, dari busana, Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Dari rumus, jadi pertama adalah mengenai karakteristik sekolah. Sekolah mungkin bagi kebijakan merumuskan visi misi dari lembaga ini. Jadi pertama tadi kita lihat dari visi yang mungkin ini sudah dasarnya, mungkin nanti untuk mendapatkan rapat bersama, setelah itu kemudian dengan komite nanti. Dan setelah selesai, sudah mulai kita khususkan lagi. Kemudian setelah hasil tersebut nanti perubahan apa yang akan kita capai, termasuk kita dengan setelahnya, maka sudah satu rumusan kebijakan di Indonesia. Saya kira demikian. Terima kasih. Maaf, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Jadi di sini di SMKM 1 ini sudah memakai kurikulum terbaru untuk yang kelas 10. Nah, di sini Bapak Kepala sudah menyusun langkah-langkah yang pertama yaitu pembinaan untuk workshop untuk para guru agar lebih memahami seperti apa kurikulum mereka itu. Kemudian yang kedua sudah membentuk tim untuk menyusun visi dan misi. Kemudian nanti tidak lanjutnya yaitu di bulan Februari akan ada rapat dengan komite sekolah. Kemudian nanti penyusunan KOSP, karena KOSP itu berdasarkan dari visi. Jadi ketika visi nanti sudah dibentuk, barulah kita lembaga menyusun KOSP. Ya, seperti itu. Dan untuk selanjutnya, kegiatan selanjutnya yaitu kita diskusi langsung saja untuk sesi diskusi ini saya serahkan kepada Ibu Komisi. Jadi Ibu Komisi kami persilakan. Assalamualaikum
Guru, dari teman-teman semua yang telah mendukung saya dalam mengikuti kegiatan kuliah. Mohon izin hari ini saya akan sedikit memaparkan materi dan visi. Sebelum saya memulai, saya ingin memperlihatkan sebuah puisi karya dari Soekarno, yaitu Aku Melihat Indonesia, yang dibacakan oleh siswa kita, yaitu Elvia Marta kelas 12 TKJ 1. Mohon maaf karena terkendala teknis. Saya mulai kembali. Sebelum kita lanjut ke visi, saya akan memperlihatkan puisi karya Insinyur Soekarno, yaitu Aku Melihat Indonesia. Membacakan puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Neliep, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membangkit di pantai Neliep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning menghijau, aku tidak melihat itu. Batang-batang padi menguning menghijau, aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebet, dan gunung-gunung lainnya, aku melihat Indonesia. Kalau aku mendengar pamkur palaran, bukan lagi pamkur palaran yang kudengar, tetapi aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara itu, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, "Merdeka! Merdeka, Pak! Merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Itu adalah puisi karya dari Insinyur Soekarno, yaitu Presiden Republik Indonesia yang pertama, tentang melihat Indonesia. Menurut Bapak Ibu, puisi itu mencerminkan apa? Mencerminkan keragaman. Mencerminkan apa lagi coba? Jadi puisi ini tuh, kalau menurut saya ini adalah merupakan visi dari Presiden Soekarno, bagaimana beliau itu ingin menciptakan, ingin membuat Indonesia itu seperti apa. Jadi apapun yang ada yang dia lihat itu seakan-akan itu adalah Indonesia. Jadi mulai dari entah itu alamnya, penduduknya, sumber daya alamnya, itu semua adalah Indonesia bagi beliau. Jadi apapun dalam artian ini adalah bentuk satu persatuan. Jadi Indonesia itu beliau ingin mempersatukan negara kita itu menjadi makmur, damai. Dari visinya, Aku Melihat Indonesia. Kemudian untuk visi, kita akan menggali pemahaman kita atas visi. Jadi kalau jenengan masih ingat dulu waktu saya kecil, saya juga sering ditanya, besok gede mau jadi apa kamu?
Enggak waktu kecil aja, ketika saya sekolah dan saya melakukan satu kesalahan di sekolah, mungkin saya dimarahi guru saya atau apa, di rumah itu bapak ibu saya juga akan memarahi saya. Dan sok gede kamu itu mau jadi apa? Kalau kamu tuh seperti itu ketika sekolah, kamu mau jadi apa? Nah, jadi kita menjawab dengan semangat, oh saya mau jadi ini, saya mau jadi guru, saya mau jadi tentara, saya mau jadi dokter. Itu adalah profesi-profesi padahal kita tuh nggak tahu apakah kita itu bisa mencapainya atau tidak. Jadi visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Jadi ibaratnya kita itu adalah penjelajah dan impian yang kita inginkan, visi kita itu adalah bintang yang menunjukkan arah. Oh kalau saya mau jadi dokter berarti saya harus belajar giat. Oh saya berarti harus mencapai ini, mencapai ini. Dan visi itu merupakan representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Jadi ketika kita tahu apa yang kita inginkan, kita tahu apa yang kita harapkan, ingin kita raih, maka kita akan secara otomatis kita itu akan mendorong diri kita sendiri itu untuk mencapai tahapan demi tahapan untuk mencapai visi itu atau cita-cita itu. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh visi, yaitu berorientasi masa depan, memiliki potensi alam, kemudian berdasar pada prinsip dan nilai yang mengandung penghargaan kepada masyarakat atau yaitu nilai pelajar Pancasila. Jadi saya kira Bapak Ibu juga memahami yang visi yang berorientasi masa depan itu seperti apa, yang memiliki potensi alam itu seperti apa, dan mengandung nilai pelajar Pancasila itu seperti apa. Kita sudah paham tentang itu. Jadi mari kita bermimpi. Gambaran murid yang akan jenengan dambakan itu seperti apa sih? Ketika lulus dari SMK Kasarmani kira-kira tuh anak-anak kita tuh harus seperti apa? Kalau saya membayangkan yang saya inginkan adalah gambaran murid yang saya dambakan adalah beriman dan bertakwa, berkebinekaan global. Kemudian memiliki sifat bergotong royong, bernalar kritis. Kemudian mandiri, kreatif. Saya kira gambar-gambar di sini juga bisa mewakili kalau mandiri itu seperti apa, kreatif itu bagaimana. Jadi mereka memiliki ide-ide untuk mewujudkan apa, berinovasi intinya. Jadi mereka itu memiliki kreativitas. Karena apa? Memiliki cara berpikir yang kreatif dan kritis, mandiri. Jadi mengerjakan apapun tuh mereka harusnya mandiri, mengandalkan diri sendiri bukan mengandalkan orang lain, apalagi mengandalkan temannya, apalagi gurunya. Jadi saya berharap anak didik saya juga besok seperti itu, bisa mandiri, kreatif, memiliki sifat untuk suka menolong orang lain dan tidak membeda-bedakan antara satu golongan dengan golongan yang lain. Kemudian sebagai guru kita harus menjadi seperti apa? Jadi dalam kegiatan pembelajaran yang bisa kita lakukan adalah menjadi fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Contoh menjadi fasilitator seperti apa? Karena ketika kita mengajar anak didik kita itu ketika saya lihat itu masih mereka itu masih ikut ketika di SM itu kan sering menggunakan metode ceramah. Jadi walaupun kita itu menggunakan kurikulum K13 yang harusnya itu yang kreatif, yang apa namanya yang berpusat pada murid anak didik kita yang harusnya yang aktif, tapi kenyataannya anak didik kita itu kalau nggak diterangkan dulu itu juga nggak paham. Jadi itu membutuhkan bagaimana guru itu bisa memanajemen kelasnya dan bagaimana kita itu sebagai guru bisa menempatkan diri menjadi fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk mewujudkan hal itu bagaimana? Berarti kita harus mengembangkan diri mengikuti pelatihan. Jadi tidak stagnan. Jadi kita harus mengembangkan diri karena zaman itu berubah, teknologi juga berkembang dan kita itu tidak bisa berkutat dengan apa yang kita miliki saat ini. Jadi kita itu tetap harus mengembangkan diri, mengikuti perubahan zaman, mengikuti perkembangan zaman. Kemudian mendorong terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi visi itu seharusnya membuat kita itu semakin lebih baik, tidak semakin mundur. Jadi kalau kita memiliki visi seperti ini, dalam 5 tahun ke depan bisa kita evaluasi apakah visi sudah tercapai atau belum. Apakah perlu ada yang diperbarui atau mungkin visi kita terlalu tinggi kemudian kita harus menyesuaikan dengan kondisi di sekolah. Kemudian kita juga bisa menjadi coach bagi rekan guru.
menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi kita tidak terus harus menuntun anak itu biar dia mencapai tujuannya, tapi kita bisa mendorong mereka, memberi semangat aja, kemudian memberi kesempatan mereka untuk menonjolkan dirinya, biar mereka itu bisa mengungkapkan atau kemampuan apa yang mereka miliki itu bisa mereka perlihatkan. Jadi intinya kita memberi kesempatan pada murid agar mereka itu bisa berkembang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan cara mereka itu kodrat yang mereka miliki. Misalnya mereka memiliki kodrat alam, memang dia itu memiliki cara belajar yang berbeda dengan teman yang lain, berarti kita harus memfasilitasi anak tersebut agar mereka itu bisa belajar sesuai dengan cara belajar mereka yang mereka bisa. Mungkin mereka bisanya mengerjakan tugas, misalnya ya, kalau saya memberi tugas anak itu kadang kita bikin PowerPoint, nanti presentasi harus PowerPoint, nggak harus seperti itu. Oh silakan, kalau kamu mau PowerPoint, materinya ini silakan. Kalian ingin mempresentasikan menggunakan apa? Oh saya menggunakan gambarku, oh saya menggunakan alat peragaku. Jadi nggak harus menggunakan hanya aplikasi PowerPoint. Jadi kita pembelajarannya berpusat pada murid. Kemudian suasana sekolah harus seperti apa? Sekolah kita itu kan sekarang kan sekolah itu harus berpihak pada murid. Berpihak pada murid itu seperti apa? Berarti kita memenuhi kebutuhan murid. Kita mengakomodasi mereka itu kebutuhannya seperti apa, inginnya seperti apa, memfasilitasi. Dan suasana sekolah harusnya bersih, indah, nyaman, dipenuhi dengan tanaman yang rindang dan aman yang jelas. Jadi tidak ada istilah pembulian, tidak ada istilah kekerasan dalam lingkungan sekolah. Agar anak-anak itu anak-anak itu biar senang ketika masuk sekolah. Mereka datang dengan senyuman dan pulang juga dengan tersenyum karena sudah mendapatkan ilmu di sekolah. Kemudian suasana sekolah harus memiliki fasilitas yang menunjang kegiatan pembelajaran. Saya yakin sekolah kita sudah memiliki fasilitas yang cukup lengkap, dari laboratorium yang ada, dari sarana prasarana yang ada. Saya yakin sekolah kita sudah cukup memenuhi fasilitas yang menunjang kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang saya akan meminta Bapak Ibu itu untuk merangkai kalimat rumpang. Saya akan bagikan kertasnya. Saya nanti mohon menjadikan untuk mengisinya. Nah, di situ di kalimat rumpang ada 6 kalimat rumpang yang harus kita lengkapi. Di situ ada kata-kata kita memimpikan murid-murid yang saya contohkan di sini punya saya. Saya memimpikan murid-murid yang berpikir kritis, kreatif, mampu berinovasi untuk mengembangkan kemampuannya dan berkarakter. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah manusia yang merdeka, yang memiliki bakat dan keistimewaan yang berbeda. Karena di sini kalimatnya kita percaya, tapi di sini kalau punya saya percaya, karena ini kan pribadi saya. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pengembangan potensi minat dan bakat murid, menebalkan waktu murid dengan melakukan pembiasaan yang mengarahkan anak didik ke arah yang lebih baik. Kalimat yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka harus mengembangkan bakat dan minatnya tanpa meninggalkan adab dan budi pekerti luhur. Ini tentang budi pekerti luhur. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mengajar, mendidik, serta menuntun dan membimbing anak didik untuk mengembangkan kodratnya sehingga mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. Kemudian
Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan minat yang berbeda, sehingga dalam mengajar dan mendidik menggunakan cara yang sesuai dengan bakat dan minat tersebut. Nah, sekarang saya meminta bantuannya untuk mengisikan kalimat rumpang yang sudah saya bagikan, karena nanti kalimat ini nanti dibawa oleh ibu fasilitator untuk didokumentasikan. Jadi monggo silahkan dengan berimajinasi tentang murid yang jenengan inginkan. Karena di sini itu ada 6 kalimat, nanti Bapak Ibu dapat satu-satu. Jadi mulai dari Bu Erlin nanti kita menginginkan murid yang itu nanti kalimat yang nomor kedua, yang nomor ketiga, kemudian nomor keempat, ini yang kelima. Nanti nomor satu bapak ini nomor satu, oke. Sampaikan aja bapak. Nomor 2 ya tadi. Nomor 3. Ini nomor 4. Nomor 4. Ya, kemudian nomor 5, kemudian nomor 6. Terima kasih. Kalimat rumpang kita tunggu. Kita murid yang saya mengisikan cerdas, kreatif, inovatif dan berkarakter. Cerdas, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Itu impian buat saya. Cerdas, kreatif, inovatif, berkarakter. Saya nonton musik. Kita percaya bahwa murid adalah agent of change yang akan menjadi investasi penting untuk melanjutkan estafet kepemimpinan berikutnya. Ini untuk kalimat terumpang cita-cita untuk murid. Jadi di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sehingga siswa sangat nyaman untuk belajar di sekolah. Terima kasih.
murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus mengutamakan budi pekerti karena ilmu tanpa adab tiada artinya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mengajar, mendidik, memberikan contoh sehingga mampu menuntun siswa menuju cita-citanya. Untuk poin yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bertanggung jawab tanggung jawab pendidikan adalah merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan siswa yang unggul, mandiri, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Boleh nanti saya minta kertasnya nggih. Berdasarkan dari kalimat rumpang yang telah dilengkapi, yaitu kita memimpikan yang cerdas, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Kemudian kita juga percaya bahwa murid adalah agen of change yang memiliki, Pak Imam maaf panjang banget tadi. Kita percaya bahwa murid adalah agen of change yang menjadi investasi penting untuk melanjutkan kepemimpinan berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa sehingga siswa merasa nyaman di sekolah. Kurang lebih begitu ya Bu Erlin. Kemudian nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus mengutamakan budi pekerti karena ilmu tanpa adab, apa tadi sudah ya? Karena ilmu tanpa adab tiada artinya. Kemudian kita warga sekolah ini yakin untuk mengajar, mendidik, dan menuntun siswa serta memberi contoh sehingga mampu menuntun siswa mencapai cita-citanya. Kemudian yang keenam adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama untuk bersama-sama mewujudkan siswa yang unggul, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi dari keenam kalimat rumpang tersebut, kira-kira kalau kita simpulkan hasilnya adalah, jadi dari kita memiliki murid-murid yang cerdas, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Kemudian yang nomor 2 adalah tentang bagaimana anak-anak itu adalah merupakan investasi penting karena akan melanjutkan estafet kepemimpinan kita. Kemudian di sekolah kita ingin menciptakan sekolah yang menyenangkan, aman untuk bagi anak-anak ketika mereka mengikuti pembelajaran. Dan anak didik kita itu sadar betul bahwa mereka itu harus mengutamakan adab dan budi pekerti karena mereka merasa ilmu itu kalau nggak ada adab berarti ya tidak ada artinya. Karena orang yang berilmu tapi tidak punya adab itu sama aja seperti buku kosong yang nggak bisa kita pelajari apapun. Jadi kayak tong kosong itu yang katanya nyari bunyinya karena ketika dia itu memiliki ilmu tapi disalahgunakan akhirnya tidak memiliki arti. Kita warga sekolah di sekolah yakin untuk mengajar. Jadi ini adalah merupakan profesi kita karena mengajar, mendidik, menuntun siswa itu adalah kewajiban kita. Dan kita dan warga di sekolah ini juga paham bahwa pendidikan itu merupakan tanggung jawab bersama. Jadi tidak hanya tanggung jawab guru, karena lingkungan sekolah itu juga bertanggung jawab. Anak didik kita juga bertanggung jawab atas dirinya sendiri agar dia itu bisa menyadari bahwa menuntut ilmu di sekolah adalah bukan suatu keharusan, namun adalah suatu kebutuhan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kita itu menginginkan anak didik kita itu memiliki karakter, berkarakter istilahnya, berkarakter, semua karakter yang baik kayak karakter profil pelajar Pancasila itu hal-hal yang positif karena itu merupakan keyakinan juga keyakinan tentang nilai kebajikan itu sendiri. Kemudian
apabila kalimat tumpang ini kita jadikan satu Bu Arya, kira-kira itu sudah mencerminkan visi dari beberapa orang yang ada di sini. Kalau kita jadikan satu, kira-kira kalimatnya seperti apa Bu Arya? Apa mungkin Pak Imam? Dari kesimpulan dari beberapa kalimat, 6 kalimat tadi Pak, kalau kita sempurna jadi satu kalimat, kira-kira seperti apa Pak? Oh ini sebenarnya juga sejarah apa ini? Nah, itu malah sebenarnya. Oh enggak Pak, boleh jenengan beri Pak. Ini kira-kira jadi satu kata kalimat. Ya, jadi satu kalimat. Tak visi. Ya. Secara tidak langsung akan jadi visi Pak. Tapi kita lihat dulu nanti bagaimana hasilnya. Sudah terus. Itu waktu agak lama ini. Ya. Ya kalau melihat dari beberapa jawaban kalimat rumpang tentang cita-cita murti di sini, sebenarnya hanya merangkai saja ya dari apa yang sudah dituliskan dan disusun sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian, yaitu ini tambah lagi ya, mandiri, produktif, semua yang berkarakter P5 gitu ya. Bentar, data.
Ya, mungkin kalau misalnya kita buat ya, ini karena spontanitas ya, artinya hanya menyatu dari yang atas-atas itu. Ya, di sini adalah terwujudnya lulusan yang beriman dan bertakwa, berpikir kreatif, inovatif, serta berkarakter tinggi. Terwujudnya lulusan yang beriman, kemudian cerdas, kreatif, inovatif, dan berkarakter tinggi. Sudah. Saatnya jam keempat dimulai. Ya, berkarakter It's mandiri time to yang begin tinggi. the fourth lesson. Saya ya, berkarakter mandiri yang apalah punya. Terwujudnya tadi ya Pak Ya. Terwujudnya lulusan yang beriman, cerdas, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Iya. Ya, kreatif, inovatif, mandiri, dan berkarakter. Mandiri dan berkarakter. Endingnya itu biar enak dan ya gitu mungkin. Terima kasih Pak Imam. Jadi tadi dari jawaban dari kalimat rumpang yang sudah dibuat oleh teman-teman semua, akhirnya disimpulkan oleh Pak Imam adalah dengan kalimat terwujudnya lulusan yang beriman, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, dan berkarakter. Jadi dari kalimat yang sudah kita buat tadi akhirnya ditemukan satu kalimat utama yang memenuhi dari ke-6 kalimat yang sudah kita buat tadi, yaitu mewujudkan lulusan dari SMK Kasreman yang beriman, cerdas, kreatif, dan inovatif serta mandiri dan memiliki karakter Pancasila. Berikutnya, mari kita simak visi dari sekolah yang sudah ada. Visi dari SMK Negeri 1 Kasreman, yaitu menjadi SMK Negeri 1 Kasreman yang menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, terdepan, berprestasi, dan terampil, mampu berkompetisi di tingkat nasional dan internasional. Jadi dari kalimat tersebut, kira-kira apakah visi ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid kita sendiri? Apakah sudah selaras dengan sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai untuk anak didik kita dari visi yang sudah ada. Jadi kan kita sudah buat tadi ya, itu di skip dulu, kita bahas visi yang ini, yang saat ini masih kita pegang karena belum diganti. Jadi kira-kira visi kita ini apakah sudah menggambarkan dengan jelas impian kita tentang murid kita untuk masa depan. Kalau saya lihat dari bahasanya sudah terlihat deh, karena menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, terdepan, berprestasi, dan terampil. Jadi terampil itu sama aja dengan kreatif sebenarnya Bapak Ibu. Apakah ini sudah berpihak kepada murid? Menurut jenengan berpihak apa belum? Sudah berpihak kepada murid. Namun apakah ada yang perlu untuk kita tambahi mungkin, atau mungkin ada yang perlu kita agak rombak sedikit agar tidak terlalu panjang, singkat, padat, dan jelas, sehingga dengan kalimat yang singkat itu sudah mewakili keinginan dan cita-cita semua warga sekolah. Apakah ada yang mungkin perlu ditambahi? Seperti yang kita buat di kalimat rumpang tadi, jelas berbeda apa tidak? Jadi kan terwujudnya lulusan yang beriman, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, dan berkarakter dengan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, terdepan. Jadi kalau saya rasa dengan kalimat yang berbeda ini pun memiliki arti yang hampir sama. Karena apa?
kita menginginkan anak-anak itu cerdas, kreatif, inovatif. Ketika mereka kreatif, inovatif dan mandiri, mereka itu sudah menjadi orang yang unggul, sudah menjadi yang terdepan. Dan jelas orang yang kreatif itu mesti memiliki prestasi. Dan terampil itu jelas, kalau orang yang nggak kreatif nggak mungkin terampil. Orang yang sudah kreatif, anak yang kreatif itu jelas dia terampil. Apakah orang yang kreatif, inovatif itu nggak bisa berkompetisi? Jelas bisa. Dia mau ikut kompetisi dimanapun itu bisa. Karena apa? Ya itu tadi, karena dia sudah memiliki sikap karakter dasar itu tadi, yaitu kreatif, inovatif, mandiri, cerdas, dan dilandasi oleh berkarakter tadi. Sebenarnya kalau berkarakter itu kreatif, cerdas, mandiri itu sudah karakter. Yang tadi itu kurang apa ya? Iman dan takwa. Karena sebenarnya kan bilang tanpa adat itu ilmu itu tidak ada artinya. Jadi adat itu kan sifat dasar manusia yang karena dari kepercayaannya itu tadi. Dia dari agama lah kalau saya. Jadi ilmu tanpa agama itu seperti itu tadi ya. ilmu nggak diiringi dengan pemahaman agama yang itu juga tidak ada artinya sebenarnya. Jadi bagaimana dari fisik sekolah kita ini sudah berpihak pada murid, ya. Kemudian apakah fisik ini sudah menjadi pembeda antara murid kita dengan murid yang lain, siswa lulusan kita dengan siswa lulusan yang lain? Apakah ada bedanya? Saya yakin semua sekolah itu hampir semua menggunakan kata-kata unggul, berprestasi, terampil, cakap. Itu semua sekolah itu saya rasa slogannya yang hampir sama isinya. Jadi yang membedakan lulusan kita dengan lulusan yang lain itu apa? Lulusan sekolah yang lain itu apa? Oh, kalau lulusan sekolah misalnya yang basisnya keislaman, karakter anak itu nggak bisa kita ini sih sebenarnya, nggak bisa kita lihat dia lulusnya dari mana, itu nggak bisa kita lihat sebenarnya juga. Itu sifat dasar kodrat alamnya dia. Tapi kalau bisa kita lihat aja, kalau anak yang lulusan dari MAN misalnya dengan SMK itu kan beda ya. Mereka mungkin agamanya lebih bagus. Kalau kita kan keahliannya, kompetennya di bidang yang kita tekuni kalau di SMK. Jadi beda. Kalau anak-anak saya yakin mungkin dia bisa baca Al-Quran dengan mata tertutup. Kalau kita mungkin tidak bisa, tapi dia itu untuk sesuai dengan jurusannya itu dia itu sudah menguasai. Dia menguasai jurusan yang dia TKJ berarti dia pintar untuk menginstal membetulkan komputer itu saya yakin mereka bisa. Jadi yang membedakan agar fisik kita itu beda dengan lulusan sekolah yang lain itu bagaimana Bapak Ibu? Monggo yang mau. Tadi pertanyaannya apa? Apakah yang membedakan fisik kita itu dengan lulusan yang dari SMK Kasuman dengan menggunakan fisik itu dengan sekolah yang lain itu yang membedakan apa? Yang membedakan adalah sekolah kita mampu berkompetisi di tingkat nasional dan internasional. Jadi sudah terbukti dengan lulusan anak-anak SMK, mereka tidak hanya bekerja di tingkat lokal saja, tapi sudah mengarah ke tingkat nasional dan internasional seperti itu. Kemarin saya sempat ngobrol dengan anak-anak yang bekerja di luar negeri. Jadi anak kita itu sudah ada yang sampai ke Taiwan, kemudian ke Korea, seperti itu. Seperti itu Bu Eni. Terima kasih. Semua SMK itu banyak yang sudah sampai luar negeri juga. Makanya kan ini berkompetisi dalam hal apa dulu? Kalau tenaga kerja saya yakin karena memang PKI itu membuka tenaga kerja yang banyak dari Indonesia. Mbak Erin, monggo Mbak Erin. Monggo Mbak Erin. Oh iya, Bu Yuri, monggo Bu Yuri. Monggo Bu. Yang membedakan mungkin
anak-anak kita itu ramah, sopan gitu, apa mudah diatur juga gitu. Bagaimana kemudian silakan ditanggapi. Ini kemudian kalimat ini tuh sudah mencerminkan kalau urusan kita tuh berbeda belum dengan orang yang lain. Kalau memang belum ditambahi kalimat apa? Kalau sudah itu bagian yang mana? Bagian dengan dia. Oh, enggak. Ya, ditambahkan boleh misalnya kalau itu enggak ada yang membedakan dengan orang yang lain dari sisi loh ya. Kalau dari karakter anak mungkin enggak ada bedanya. Maksudnya dari kata-kata ini tuh sama dengan orang yang lain. Mungkin kalau untuk pembeda mungkin harusnya ditambahi profil pelajar Pancasila, mungkin anaknya ditambahi hikmah dan bertakwa atau apa gitu. Maksudnya seperti itu. Misalnya itu harusnya dididik sebenarnya maksudnya sebagai manusia. Sebagai manusia dididik, tapi bukan kata-kata sendiri saya. Tapi mungkin menciptakan lulusan. Bukan menciptakan sendiri manusia. Menciptakan lulusan yang unggul. Kalau unggul sering Pak, enggak. Unggul itu terlalu banyaknya pakai. Menciptakan lulusan yang apa? Jadi yang kalimat yang sebelum dilakukan Pak Imam tadi juga bisa itu kayak gitu. Dia ini kalimatnya bagusnya lulusan. Dia berbeda. Dari pertanyaan ini. Mungkin mampu memberikan contoh ke adik-adiknya, misalnya kayak pramuka itu kan kakaknya dia bimbingannya. Jadi lebih loyal. Berarti rasa kekeluargaannya, loyalitasnya menjadi antara anak kita itu berbeda dengan yang lain. Mungkin. Ya, kalau kegiatan-kegiatan itu kan lebih banyak. Biasanya kalau kegiatan-kegiatan itu kan lebih banyak kakak-kakak kelasnya yang mengajar ke adik-adik kelasnya seperti PMS, mungkin pramuka. Iya. Dia sebagai kakak kelas, maksudnya kan dia mungkin mengikuti kegiatan pramuka, dia kakak kelasnya yang mengajarkan. Ya, jadi kakak kelasnya yang sudah lulus mampu memberikan tauladan ke alumninya gitu ya. Terima kasih untuk Bu Lili, Pak Ima, Bu Erlin, Bu Rayu, dan Bu Dia yang sudah mengungkapkan pendapatnya tentang visi SMK Satu Rasaman. Jadi setelah kita melihat ini, saya perlihatkan dulu visi saya sebagai yang saya buat ketika saya mengikuti kegiatan guru penggerak. Jadi visi saya itu singkat, saya ingin menciptakan siswa mandiri dan kreatif sesuai dengan kodratnya berlandaskan iman dan takwa. Jadi ini saya buat itu menggunakan prakarsa perubahan akhlak budi. Jadi aset awal itu menurut saya
siswa itu senang dengan tantangan dan hal-hal baru. Siswa itu juga senang melakukan eksperimen. Anak-anak itu suka kalau di kegiatan pembelajaran kok ada sedikit ada eksperimennya itu mereka tuh senang. Jadi nggak monoton di dalam ruangan dan ceramah. Adanya tantangan mengarahkan dan membimbing siswa sesuai dengan kompetensinya. Saya kira kita mengajar anak-anak sesuai dengan kompetensi kita. Kalau guru akuntansi ngajar di akuntansi, guru TKJ mengajar di TKJ. Kemudian aksi memberikan kepercayaan siswa untuk mengerjakan proyek. Ini yang sering melakukannya adalah Ibu Sri Rahayu, guru produktif dan Kakomri TKJ. Karena apa? Memberikan kesempatan bagi anak-anak itu mengerjakan proyek pesanan dari luar karena ada sistem faktori di sini Bu. Maaf Bu Ditri. Jadi anak-anak itu diberdayakan untuk menerima pesanan dan mengerjakan pesanan proyek itu. Bisa berupa misalnya membuat sertifikat, buat template, kemudian kartu kayak kartu vaksin yang dulu marak ketika COVID itu, kartu OSIS, kartu perpus itu, TVA itu membuka layanan seperti itu. Jadi produknya juga seperti itu. Kalender juga bisa. Kemudian perubahan, siswa dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya dan lebih kreatif dalam menuangkan ide dan gagasan. Jadi ketika anak-anak diberi kepercayaan untuk mengerjakan proyek, mereka itu akan berkembang. Ketika mereka diberi kepercayaan untuk mengerjakan proyek, misalnya, ini ada proyek membuat kartu sertifikat atau kartu nama misalnya. Mereka akan lebih kreatif ketika diberi kepercayaan untuk mengerjakan itu. Mereka diberi kebebasan untuk mendesain. Jadi kan kreativitasnya muncul saat itu ketika dia mendesain kartu nama itu. Nah, dia bisa lebih percaya diri karena gagasan dan idenya dipakai. Ini adalah prakarsa perubahan dari atap. Kemudian prakarsa perubahan yang saya buat di sini adalah karena kemarin itu masih dalam lingkup kelas, jadi saya meningkatkan sikap mandiri dan kreatif berlandaskan iman dan takwa dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun melalui kegiatan pembelajaran di TEVA. Saya ambilnya dari di TEVA karena saya sering ngajarnya di TKJ di Ditri. Kemudian kanvas, saya menggunakan kanvas Jogja untuk untuk eksekusinya agar perubahan itu bisa saya wujudkan. Saya itu menggunakan kanvas Jogja. Jadi yang pertama Jogja itu B-nya itu adalah buat pertanyaan utama. Kemudian buat pertanyaan utama atau define pertanyaan dibuat untuk. Jadi pertanyaan yang saya gunakan di sini adalah metode pembelajaran apa yang harus saya terapkan untuk membuat siswa mandiri dan kreatif dalam kegiatan pembelajaran dengan berlandaskan iman dan takwa. Kemudian tindakan yang saya lakukan agar pertanyaan saya itu terjawab adalah mencari metode pembelajaran yang sesuai dan bisa diterapkan kepada siswa sesuai dengan karakter siswa. Berdiskusi dengan siswa terkait kegiatan pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian berkolaborasi dan berdiskusi dengan rekan sejawat. Karena di sini saya itu mengajar simulasi digital juga dan itu ada beberapa yang diajar oleh 3 orang di BRI. Jadi saya itu berkolaborasi dengan beliau 2 guru mapel yang lain. Kemudian A-nya ambil pelajaran. Pertanyaan ini adalah lanjutan untuk mengenali kekuatan akses potensi peluang yang ada, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Jadi menemukan inti positif, jadi mengabaikan hal-hal yang negatif dan mengunggulkan yang positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi, survei, dan lain-lain. Dan di sini pertanyaannya saya adalah, siapakah yang berhasil menerapkan metode pembelajaran yang mampu mendorong tumbuhnya sikap mandiri dan kreatif dengan berlandaskan iman dan takwa? Bagaimana metode pembelajaran yang digunakan? Aktivitas apa saja yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Kemudian media apa yang digunakan? Serta keterampilan apa yang saya miliki akan mendukung kegiatan tersebut. Dan tindakan yang saya lakukan adalah saya akan mencari tahu rekan sejawat saya yang berhasil melakukan itu. Seandainya di sini misalnya tidak ada guru yang berhasil melakukan hal itu, maka saya bisa lintas ke sekolah yang lain. Kemudian mencari tahu dan mencatat bagaimana dia melakukannya. Metode yang digunakannya itu seperti apa langkah-langkahnya. Jadi saya semacam melihat kemudian memodifikasi.
ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi saya bisa berkolaborasi dengan guru yang lain atau guru yang ada di sini, walaupun dengan mapa yang berbeda mungkin bisa diadopsi metode pembelajarannya. Kemudian yang bagian D dari mimpi. Jadi di bagian ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk membuat prakarsa perubahan yang telah tersebut itu, membuat gambaran masa depan yang membumi karena didalih dari masa lalu yang positif. Pertanyaan yang saya gunakan adalah, apakah cara atau metode baru yang saya terapkan mampu membuat siswa mandiri dan kreatif? Kemudian bagaimana perasaan saya ketika apa yang saya impikan menjadi kenyataan? Melihat siswa itu menjadi lebih mandiri. Apakah tersedia sumber daya pendukung untuk mewujudkan hal tersebut, untuk mempertahankan hal tersebut? Jadi yang saya lakukan untuk menjawab pertanyaan itu adalah membuat gambaran narasi terkait impian saya yang ingin saya menciptakan siswa yang mandiri, kreatif, dan berlandaskan iman dan takwa. Kemudian memajang dan membuat catatan peringatan agar saya itu ingat setiap tahapan yang telah saya lalui. Kemudian bagian jabarkan rencana ini membantu mengidentifikasi tindakan atau langkah-langkah yang saya perlukan. Jadi pertanyaannya, apa langkah pertama yang paling sederhana yang bisa saya lakukan? Berapa lama target merubah perilaku siswa agar mandiri dan kreatif? Apa tindakan yang bisa mendukung usaha merubah perilaku siswa agar mandiri dan kreatif tersebut? Dan bagaimana cara mengukur ketercapaian dari prakarsa perubahan tersebut? Dan bagaimana cara saling memberi semangat dalam mencapai perubahan? Di sini saya akan membuat capaian realistis dalam setiap pertemuan pembelajaran. Kemudian membuat capaian target dari prakarsa perubahan yang sudah saya inginkan. Jadi tiap tahap itu ada targetnya yang ingin saya capai. Kemudian mencatat setiap perubahan yang terjadi dalam kelas dan mencatat membuat analisis dari setiap perubahan yang terjadi. Jadi di sini ketika kegiatan pembelajaran saya lakukan dan saya menggunakan metode dari rekan sejawat yang sudah saya temukan itu tadi, kemudian saya adopsi. Kemudian ketika kegiatan pembelajaran itu saya akan membuat capaian-capaian yang ingin saya capai dulu. Kita mencapai sesuatu itu nggak bisa langsung saat itu juga, tapi bertahap kan. Jadi saya akan membuat dalam setiap pertemuan itu akan membuat capaian realistis. Oh, anak ini pertemuan pertama ini berarti saya lihat dari perilakunya siswa, apakah sudah menunjukkan mereka itu mandiri, apakah masih bergantung dengan teman yang lain. Contoh ketika berdiskusi, anak-anak itu kan yang aktif, yang nggak aktif. Mereka itu sering menggantungkan, terus sembara perah, aku nanti tinggal ikut. Jadi yang mengerjakan proyek itu mungkin cuma 1-2 anak, tapi yang di kelompok itu mungkin ada 7 anak, yang 5 cuma gandul. Berarti itu belum terwujud apa yang saya inginkan, perubahan itu belum ada, karena siswa belum mandiri, mereka masih menggantungkan, masih, terus pokoknya sembara kamu lah, aku mau karek ingatnya lu. Itu berarti kan dia nggak punya niat untuk menjadi mandiri, berarti target saya nggak terpenuhi. Jadi membuat capaian target dan mencatat setiap perubahan dari setiap pertemuan itu. Kemudian membuat analisis dari setiap perubahan yang terjadi. Kenapa kok ini nggak terjadi? Oh, saya itu menginginkan seperti ini. Oh, targetnya nggak terpenuhi. Kenapa? Masalahnya apa? Saya akan membuat analisis dari itu. Oh, ternyata sisanya seperti ini. Oh, ternyata karena saya kurang memantau siswa ketika pembelajaran. Itu bisa menjadi indikasi kenapa perubahan itu terasa lambat, tidak tercapai. Kemudian A adalah atur eksekusi. Ini menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan. Memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan. Jadi pertanyaannya, siapa yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Kapan kegiatan ini akan saya lakukan? Bagaimana mencapai kemajuan sikap mandiri dan kreativitas siswa? Siapa yang akan saya ajak berdiskusi? Strategi apa yang saya gunakan untuk mengatasi setiap kesulitan? Jadi saya yakin dalam setiap kegiatan ataupun kita memiliki ingin melakukan perubahan apapun, itu kalau nggak didukung oleh pihak sekolah itu tidak bisa. Kita nggak bisa sendirian untuk melakukan perubahan. Jadi perlu dukungan dari rekan guru, teman sejawat, bapak kepala sekolah, wakapurikulum, wali kelas, untuk saling membantu untuk perubahan yang saya inginkan itu bisa terwujud. Prakarsa perubahan yang saya inginkan itu bisa tercapai. Karena apa ya? Ada sinergi, kolaborasi di antara seluruh warga di sekolah. Kemudian sampai di penghujung, kira-kira dari itu apakah ada yang mau ditanyakan? Lagi akhirnya.
Jadi dari inisiatif saya sendiri, saya ingin melakukan perubahan sesuai dengan visi saya, yaitu menciptakan siswa yang kreatif, mandiri. Jadi saya mulai dari kelas saya dulu. Jadi saya akan mulai dari kelas yang saya ampuh. Saya menggunakan Bagja ini Bagja ini adalah manajemen perubahan. Jadi sudah ada langkah-langkahnya, sudah diatur secara sistematis, mulai dari B, A, C, dan C, A itu tadi. Dan setiap tahapan itu bisa dilakukan secara bertahap, namun tetap membutuhkan dukungan dari warga sekolah. Prakarsa perubahan saya ini meningkatkan sikap mandiri dan kreatif berdasarkan iman dan takwa dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi ini prakarsa perubahan yang ingin saya buat dulu dalam lingkup kelas. Jadi mulai dari yang kecil dulu saya. Jadi kalau dari saya mengampu 5 kelas misalnya, berarti saya akan membuat perubahan dari 5 kelas itu. Jadi nanti insya Allah kalau ketika satu kelas dengan kelas yang lain itu sudah terdapat perubahan, mungkin bisa di teman-teman tuh bisa melihat, oh itu ada perubahan, berarti bisa diikuti. Kira-kira seperti itu gitu. Jadi melakukan perubahannya, prakarsa perubahan saya ini bukan dalam lingkup sekolah, tapi masih dalam lingkup kelas yang saya ampuh. Karena saya ingin mulai dari hal yang kecil yang bisa saya tangani, baru nanti mungkin ke hal yang lebih besar seperti itu. Ribon, sampun. Teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapat, saran, kritikan? Pak Imam? Jadi katanya Pak Imam yang diminta komentar. Ya, saya tak komen. Apa yang sudah disampaikan tadi tentang visi dan misi, mulai dari visi Bu Emi sendiri, kemudian visi sekolah, memang semuanya itu baik. Cuma memang tadi sudah disampaikan bahwa memang butuh support. Akan tetapi juga sesuatu yang sesuatu yang lebih dari itu, yaitu kemampuan dan kemauan, yaitu kemauan yang kuat untuk terjadi perubahan. Karena dengan arus dan budaya yang berbeda sekarang saat ini, mungkin memang tidak semudah membalikan sebuah tangan. Artinya seperti yang saya sampaikan bahwa butuh kemauan dan ketelatenan yang kuat dari agen of change-nya ini adalah Bu Emi dan Bu Yuli untuk bisa membawa perubahan-perubahan menjadi lebih baik di SMK ini. Itu aja mungkin dari saya. Jadi satu kegiatan yang baik sekali dan bermanfaat bagi kita pada waktu ini jelas bahwa tadi sekolah programnya adalah setelah nanti terus ke AWFB, kita proyek dulu dengan berbagai inovasi yang baru sekarang. Misalnya belajar berdiferensiasi, kita sosialisasi terhadap semua guru, kemudian juga gerakan sekolah menyenangkan. Jadi nanti kita sosialisasikan kepada semua warga sekolah mengenai GSM. Jadi nanti kita coba menghubungi narasumber yang bisa memberi arahan kepada kita terkait dengan GSM dan belajar berdiferensiasi. Ini sesuatu yang baru sehingga nanti setelah kita belajar implementasi juga bisa kita lakukan secara menyeluruh. Jadi kita tidak berhenti belajar dan selalu mengikuti perkembangan. Ya, kita sudah menyiapkan beberapa program yang ke depan, tapi yang jelas bahwa pelaksanaan kami untuk sekolah kita beri secara serius, tidak berhenti. Jadi setelah nanti KSP tersusun, kita coba mengadakan revolusi GSM, gerakan sekolah menyenangkan, kemudian juga belajar berdiferensiasi yang mungkin masih belum kita laksanakan. Jadi nanti kedepannya
sekolah mengadakan kegiatan yang sifatnya lebih meningkatkan kualitas kita dalam proses belajar mengajar. Saya kira itu visi. Terima kasih Bapak Uji dan Pak Imam yang sudah memberikan saran dan masukan serta sudah memberikan wejangan terkait kegiatan sekolah yang akan dilakukan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti kegiatan diskusi hari ini. Terima kasih kepada Bu Fitri yang sudah bersedia hadir dan membimbing kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Saya cukupkan kegiatan presentasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Bu Demisi atas presentasinya. Alhamdulillah diskusi ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sudah secara tidak langsung menyampaikan impian-impian dari Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah. Jadi bisa terwujudnya juga ini atas kerjasama, kolaborasi antara warga sekolah, kepala sekolah, para Bapak Ibu guru. Di sini kita sudah bisa setidaknya bisa merumuskan visi atau impian Bapak Ibu guru ini seperti ini, Bapak. Nah, tindak lanjut dari Bapak Kepala Sekolah tadi juga sudah menyampaikan nantinya ada tim gitu, tim untuk membuat visi misi sekolah yang baru disesuaikan dengan kurikulum Merdeka yang saat ini sudah dilaksanakan sebagian di kelas gitu. Nah, dan ini juga merupakan motivasi juga buat kita Bapak Ibu guru untuk terus berinovasi. Jadi Bapak Kepala Sekolah memberikan waktu seluas-luasnya gitu untuk kita terus mengembangkan kompetensi diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Nanti Bapak Kepala Sekolah juga akan menghadirkan bekerja sama gitu kan. Ini merupakan respon positif, respon baik juga dari Bapak Kepala Sekolah yang nantinya pastinya untuk pengembangan sekolah kita. Dan itu tadi kesimpulannya bahwa visi sekolah yang sudah ada dan yang telah dibuat oleh Ibu Kemisi itu sebenarnya sama-sama, hanya mungkin kalimat-kalimatnya, tapi maknanya itu menyeluruh secara keseluruhan sudah mencakup semua apa yang dicita-citakan oleh Bapak Ibu guru. Demikian acara diskusi pada pagi hari ini. Saya selaku pengajar praktik mengucapkan mohon maaf apabila ada perkataan maupun sikap yang kurang berkenan di Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.